Pemirsa, pemerintah Indonesia dan Iran menandatangani kesepakatan perdagangan preferensi pada pertemuan bilateral Presiden kedua negara di Istana Bogor pada Selasa 23 Mei. Presiden Joko Widodo mengharapkan perjanjian kerjasama ini dapat meningkatkan perdagangan Indonesia dan Iran. Pemerintah Indonesia dan Iran menekan kesepakatan perdagangan preferensi atau Preferential Trade Agreement dalam momentum lawatan Presiden Iran ke Indonesia. Pada agenda pertemuan Presiden Jokowi dengan Presiden Republik Islam Iran Syed Ebrahim Raisi di Istana Bogor Selasa kemarin, kedua belah pihak sepakat meningkatkan kerjasama bilateral di bidang ekonomi ini. Sebelumnya, perundingan Preferential Trade Agreement Indonesia dan Iran putaran ke-7 atau tahap final digelar pada pertengahan Mei lalu di Teheran, ibu kota Iran. Saya dan Presiden Raisi juga menjajaki pembentukan kesepakatan B2B, kemudian investasi pembangunan ibu kota Nusantara dan solusi untuk investasi sektor migas. Pada 2022, total perdagangan kedua negara tercatat di angka 257,2 juta dolar Amerika, dengan surplus pada pihak Indonesia sebesar 227,9 juta dolar Amerika. Menurut Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, sebagai pelaku perundingan Preferential Trade Agreement ini akan membuka peluang ekspor Indonesia untuk menjangkau pasar yang lebih luas, yakni di wilayah Timur Tengah dan Persia. Fani Agnia, Fauzi Irawan, Garuda TV melaporkan dari Bogor, Jawa Barat. Wakil Presiden Ma'ruf Amin membuka konferensi tingkat tinggi media se-Asia Pasifik ke-18 di kawasan Nusa Dua Kabupaten Badung, Bali pada Selasa 23 Mei. Dalam konferensi ini, Wapres Ma'ruf Amin mengajak seluruh media untuk terus menyiarkan informasi yang sesuai dengan fakta. 2, 3. Wakil Presiden Ma'ruf Amin secara resmi membuka konferensi tingkat tinggi media se-Asia Pasifik yang ke-18 atau 18 Asia Media Summit 2023 pada Selasa 23 Mei di kawasan Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali. Rangkaian konferensi tingkat tinggi media se-Asia Pasifik yang ke-18 ini mengusung tema besar, yakni peran media dalam meningkatkan ekonomi berkelanjutan. Diikuti oleh ratusan peserta, diantaranya perwakilan media dan organisasi penyiaran se-Asia Pasifik. Ditemani Gubernur Bali, Iwayan Koster dalam konferensi pers seusai pembukaan, Wapres mengingatkan media sebagai mata dan telinga bagi masyarakat, memiliki peran vital untuk menyampaikan informasi yang benar. Jadi selain memberi informasi, mengedukasi masyarakat, juga mengkonfirmasi terhadap berita-berita yang tidak benar, ya, terutama di media sosial. Karena itu media mainstream ini harus menjadi media yang bisa mengkonfirmasi sehingga masyarakat tidak terprovokasi oleh berita-berita bohong. Bersama perwakilan 40 delegasi negara Asia Pasifik, Eropa, dan Asia, CEO Asia Pacific Institute for Broadcasting Development mengungkapkan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari G20 untuk membahas lebih lanjut terkait peran media di kawasan. Jadi perbincangan hari ini berfokus kepada media dan peranan media untuk memupuk pembangunan ekonomi dan bagaimana kita boleh menunjukkan yang media mempunyai kerelevanan untuk membawa pembaharuan di rantau Asia Pasifik dan khususnya pada bidang ekonomi, pembangunan ekonomi. Dan tema ini kita dapat tema ini daripada keynote address yang dibuat di G20 pada tahun lalu di Bali. Pertemuan ini berlangsung sejak 21 Mei hingga 25 Mei 2023 dengan kegiatan seminar dan workshop yang diantaranya membahas peran media televisi di masa depan, literasi media yang membentuk masyarakat sadar informasi, dan pemimpin revolusi digital.